Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip, dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Selamat malam saudara Adian. Selamat malam bang. Ya, Anda muslim? Saya mantan muslim bang. Mantan muslim, silakan nyalakan kamera Anda. Bisa nggak itu suruh diam dulu itu? Itu tuh apa? Iya, yang toa itu bisa suruh diam dulu. Woi, diam dulu. Oke bang Adian, saya konfirmasi satu kali lagi nih. Ini Anda ini mantan Islam. Iya. Dari mana kami tahu Anda mantan Islam? Jangan-jangan Anda ngaku-ngaku aja. Iya. Dari mana? Bisa saya bacakan dari sholat gitu. Boleh, Karena silakan. udah lama sih. Nah, Silakan. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi burata wa asila wa jatu wa jahiyya lillahi fatur samawati wal ardu hanifan musliman wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Oke, ini sah muslim. Sah. Amin. Iya bang, ini sebenarnya kita ini mau mengundang yang muslim nih, tapi Anda sudah belum juga diundang, disadarin udah keburu sadar duluan. Gimana bang, gimana ceritanya nih, kok bisa Anda ini keluar meninggalkan agama Islam tuh, gimana jalan ceritanya? Dia dulu kan ada bapak sih sakit dulu bang, ada sakit di pahanya itu, ada bisul gitu. Bisul tapi tidak ada matanya gitu. Nah, terus disuruh didoakan lah sama yang mendoakan dari agama sebelah gitu. Islam. Tapi nggak sembuh-sembuh ya. Nah, didoakan sama yang agama Islam, sama ustadznya Islam, tidak sembuh-sembuh. Iya, nggak sembuh. Terus? Karena dibawa ke rumah sakit, dibawa ke di mana-mana nggak sembuh-sembuh juga. Nah, terus ada abangnya bapak ini disuruh balik ke kampung karena bapak ini dulu dapat proyek di satu tempat. Nah, di situ kan mayoritas agama muslim gitu. Kami masuk Islam itu selama 3 tahun aja Pak. Oh, jadi Anda ini tadinya Kristen mualaf? Iya. Oh, tak Kristen mualaf masuk Islam, kemudian keluar lagi dari agama Islam. Keluar lagi. Gara-garanya ada orang mengalami sakit, apa orang tua Anda sakit begitu ya? Iya. Kemudian didoakan oleh ustadz tidak sembuh-sembuh, akhirnya dibawa pulang lagi ke rumah kami, baru disitulah didoakan sama bapak tua saya atau abangnya bapak. Dia kan seorang gembala di Katolik dia. Oke. Lektor. Oke. Iya. Dia disitulah karena kan waktu dia sakit itu kan dibawa pulang ke kampung, terus dibawa makanan sama bapak tua ini, kami nggak makan. Karena kan udah termasuk di upah-upah lah gitu kan, dikasih makanan lah. Nah, kami nggak makan bang, kami udah muslim bang. Ini anak-anak ini semua udah ngaji, setiap malam lah ngaji, katanya udah hafal semua ngaji, nggak bisa lagi kami makan gitu karena kami udah ditobatkan gitu. Nah, disitulah kata bapak tua aku, kalau kalian tidak melepaskan itu, kita percuma berdoa katanya. Kalau kalian tidak mau balik lagi kepada Yesus, ya kita percuma berdoa karena hati kalian kan udah menolak Yesus itu. Nah, itulah makanya bapak ya sudah, kalau memang saya sembuh saya balik lagi gitu. Ya ternyata sembuh begitu kan. Akhirnya jadi Kristen lagi ya. Iya, sampai sekarang. Oke. Yalah. Jadi yang mualaf-mualaf itu biasanya cuma hiburan sesaat aja itu untuk kaum muslimin itu ya. Ternyata keluar lagi. Kebanyakan begitu bang, kebanyakan nggak ada yang tahan jadi orang Islam. Setelah dia jadi orang Islam sebentar, terus dia sadar, terus dia pergi lagi. Oke lah, simpel ceritanya. Ada yang saya tanyakan sama apa itu? Silakan. Ini kan waktu itu tahun 97-98 kan di situ kami masuk Islam.
Waktu itu kan masa-masa di zaman-zaman itu dulu marak-maraknya katanya masa-masa ada darah gula katanya. Darah gula, takut nanti darah gula. Ada setan-setan lah tanda. Itulah di kampung kami dulu seperti itulah cerita-ceritanya, Bang. Terus kalau pulang mengaji itu kan kutanya sama guru ngaji. Pak, kalau kita takut sesuatu itu ada nggak caranya atau doanya untuk berdoa supaya kita tidak takut lagi? Datanglah guru ngaji saya, dibilangnya ini bacakan doa ini, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ku bacakan karena sawah, jalan kami pulang itu ke rumah itu sawah, ada 2 kilometer itu. Jadi di perairan lah, ada perairan di situlah jalan kami masuk ke rumah, menuju ke rumah kami kan. Itulah aku bacakan, setiap selesai aku bacakan lagi dari awal. Bacakan, ada 1000 kali baru sampai ke rumah lah gitu. Itu artinya apa sih, Bang? Tanya sama Bang, itu mengusir setan atau gimana itu? Iya, sebenarnya orang-orang Islam itu ya seperti itu. Ada ini ada miring-miringnya gini. Sebenarnya itu kalau diartikan qul huwallahu ahad itu artinya kan katakanlah Allah itu ahad. Allah itu satu. Ya kan? Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Terus apa hubungannya dengan ngusir setan? Enggak ada hubungannya begitu. Makanya begini. Al-Qur'an itu di TV loh. Itu buat nangkap setan. Misalnya Susana kuntilanak dibacakan ayat Quran kebakar. Ya kan? Kan itu tontonan yang kita tonton. Kalau ada kuntilanak gitu dibacakan ayat Quran hilang, ya kan? Atau nenek lampir itu kan ditangkap oleh Ki Ageng Prayogo itu dengan cambuk cemeti amal rasul. Jadi memang agama Islam itu dari dulu sampai detik ini itu selalu senang dengan yang namanya tahayul dan isapan jempol, begitu. Dari dulu sampai hari ini. Nah, tapi kalau kita melihat ke sejarahnya Islam sendiri, jangankan Anda, Bang, Muhammad sendiri malah disihir gimana? Muhammad yang katanya Quran berjalan, hafal Quran, tapi dia malah kena sihir. Jadi itu nggak ada itu, Bang, nggak ada itu seperti itu. Iya. Itu aja sih, Bang, yang saya tanyakan karena saya nggak tahu artinya, Bang. Karena Abang kan udah tahu, Iya. mempelajari agama Islam. Itu artinya itu tadi, qul huwallahu, katakanlah Allah itu satu, seperti itu. Jawabannya katakanlah Edis juga satu gitu. Oke, gitu ya, Bang Adian Otor ya. Oke, terima kasih. Amin, sama-sama. Oke, syukur ya. Iya, berisik banget teman-teman ya. Ada apa namanya? Biasanya jam segini tuh jam yang agak nggak waras tuh berisik. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Teman-teman, ini sekedar pengumuman ya teman-teman ya. Seperti yang tertera di belakang saya, ini kan temanya kan Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam meninggal. Nah, jadi silahkan yang Muslim ya, kita saling tanya jawab. Naik, kemudian Anda bertanya atau saya bertanya, silakan sesuai dengan tema ini. Terima kasih Pak Agus Ibrahim. Ya, ada Sunu Handoko. Selamat malam Sunu Handoko. Selamat malam, Bang Ya, Edis. silakan Sunu Handoko, nyalakan kamera Anda. Nggak bisa ini. Oh ya, siap. Ini. Gimana nih? Sudah belum ini? Siap, Ya. siap Bang Edis. Sunu Handoko, saya mau tanya dulu kepada Anda, apakah Anda ini seorang Muslim? Izin Bang Edis, saya terpaksa untuk naik di sini. Saya Kristen, tapi saya sangat menyayangkan sekali ketika sesama kita ataupun umat Kristen naik di live ustadz itu Bang Edis, karena di sana mereka pemahamannya belum begitu dalam. Ditanya seperti ini seperti itu belum tidak bisa menjawab, sehingga hanya menjadi bahan cemoohan. Mungkin bisa dikonfirmasi di sini atau diumumkan di sini untuk supaya sewaktu ada ustadz itu tidak naik gitu. Oke, baik, saya terima pesannya Bang ya. Saya terima pesannya, saya turunkan dulu Bang, nanti saya sampaikan. Oke, terima kasih Bang Sunu, saya turunkan Bang Sunu. Ya teman-teman ya, ini pengumuman ya teman-teman. Begini, kan sudah ada para apologet, begitu. Apa sih arti apologet itu? Apologia itu, apologis kalau bahasa Inggrisnya ya. Itu adalah seorang yang memberikan pertanggungjawaban iman, begitu. Jadi kita itu mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai. Kalau kita ditanya tentang iman kita, kenapa kok kamu begini? Nah, kita jawab, itulah apologet. Jadi kalau Anda tidak punya ilmu tentang apologetika, jangan kalian maksakan diri, nekat, jangan. Ya,
Banyak orang yang cari panggung juga di tempat saya. Orang ilmunya belum ada, mau cari panggung, mau buka-buka komal juga ada. Saya belum bisa kasih kesempatan karena saya belum lihat ada ilmu yang mumpuni seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian belum mumpuni, belum punya ilmu, belajar dulu. Oke? Serahkan kepada kami para apologet, kan banyak ya. Seperti itu. Belajar dulu. Jangan memaksakan diri seperti itu. Oke? Oke, kita lanjutkan kembali. Ada kita kasih naik, ada sebentar ya. Sabar, saya lihat dulu ini. Amir sebentar, ini saya blokir dulu ini orang. Amir Satria 08. Amir Satria 08. Halo bang, aku nggak bisa bang, aku lagi nyopir bang, maaf bang. Tapi kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Tadi tuh aku pas istirahat, bang, maaf ya. Baik, saya turunkan ya, kalau seperti itu. Teman-teman, pastikan kalau teman-teman mau naik, teman-teman itu sudah siap ya. Sudah siap dengan apa yang mau Anda bicarakan, sudah siap dengan situasi, begitu. Supaya nanti ketika Anda naik, jangan seperti itu. Kalau pas senggang-senggang aja, jangan kalau pas lagi kerja, ada kegiatan Anda paksa naik ya. Nanti terganggu pekerjaan Anda. Karena kita kalau ngobrol begini bisa sampai 3 jam, 4 jam nggak beres-beres ya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik, ada Marina Lina. Ini Marina Lina ini pasien lama saya ini, tapi belum sembuh-sembuh sampai sekarang. Saya dengar kabarnya. Marina Lina, silakan nyalakan kameramu. Bang Edis tuh hilang-hilang aja Bang Edis. Kenapa kamu belum sembuh juga, Lina? Sembuh tuh bagaimana Bang Edis? Kameramu mana? Ya sabar. Tapi saya Bang Edis, tudung saya sudah habis. Gak perlu saya pakai tudungnya. Terserah, mau pakai tudung, mau nggak pakai tudung juga terserah. Maksud saya begini, Lina. Kenapa kamu belum sembuh-sembuh juga dari ngikutin Muhammad? Sebentar, saya tanya dulu. Apakah kamu masih percaya sama Muhammad sekarang? Bagaimana aku percaya Bang Edis? Kan sudah dalam kuburan. Oh, berarti sudah tidak percaya lagi. Nah, kalau kamu sudah tidak percaya lagi sama Muhammad, lalu bagaimana kamu menyatakan dirimu sekarang masih seorang muslimah? Iya kan, siapa ya? Ya kan aku masih lagi muslimah. Kamu masih seorang muslimah? Iya Bang Edis. Apa arti muslimah itu? Muslimah tuh seperti orang mengatakan seperti ini, bintang sama bulan begitu. Baik. Oke, Lina. Satu hal yang masih saya percaya sama Muhammad ini. Masih saya percaya satu hal tentang Muhammad. Katanya kaum wanita muslim itu otaknya tinggal setengah. Oh iya betul. Lina, sebenarnya begini Lina, saya pengen kamu itu betul-betul mengambil satu tindakan yang pasti. Pastinya loh. Bagaimana Bang Edis? Apakah kamu sekarang sudah ingin mengikrarkan diri bahwa kamu sudah keluar dari agama Islam? Ya kan, bagaimana aku mau keluar Bang Edis? Coba sekarang, mulai hari ini, coba ikutin saya. Mulai hari ini saya Lina meninggalkan agama Islam. Meninggalkan agama dalam kuburan. Ngikutin saya, ayo sekali lagi. Meninggalkan agama Islam. Meninggalkan agama Islam dan Muhammad. Ya, oke. Baiklah, kalau sudah seperti itu Lina ya. Jadi sebelum gini, sekarang karena sudah meninggalkan agama Islam dan Muhammad, sekarang Lina banyak belajar, oke? Nanti kalau sudah belajar, semoga cepat dapat jodoh orang Kristen, oke? Iya, Abang Edis. Ya. Apalagi? Apa benar Abang Edis berkawin sama Irma? Saya kenal saja tidak. Saya kenal kalian ini kan lewat sosial media seperti ini. Iya, kan si Irma mengatakan Abang Edis itu suaminya. Ya, di dalam agama Islam kan memang diizinkan boleh berdusta, gimana? Makanya saya bilang, tidak mungkin begini Lina. Satu hal yang paling sederhana dulu, yang paling dasar dulu, keluar dulu dari agama Islam baru sehat.
Kalau belum keluar ya gimana? Iya betul itu Abang Edis. Itu aku mengatakan sama dia, kalau kamu mau kawin sama Abang Edis, kamu keluar dulu daripada Muslim. Abang Edis itu mustahil dia mau kawin sama kamu kalau kamu nggak keluar dari Muslim lagi. Begitu Abang Edis. Begini, jangan mikirkan yang jauh-jauh dulu. Pikirkan dulu yang ada di depan mata. Keluar dulu dari agama Islam. Tinggalkan dulu orang yang ada di kuburan. Baru nanti akal akan cemerlang, Abang Edis, pikiran akan terang benderang. tapi Gitu. Abang Edis, aku tidak sembah orang dalam kuburan Abang Edis. Saya tidak percaya itu Muhammad itu Tuhan. Adalah Rob saya. Apakah kamu masih mengikuti Muhammad? Masih ingin mengikuti dia? Saya nggak mengikuti Muhammad, tapi saya tidak percaya Muhammad itu adalah Tuhan. Apakah kamu menjadikan Muhammad sebagai suri toladan? Muhammad itu kan mereka mengatakan kalau Muhammad itu kita taat kepada dia, kita taat juga sama Allah. Memang seperti itu bunyi hadisnya. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Muhammad, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Begitu ya. Kan itu kata Muhammad. Iya betul. Jadi siapa yang taat sama seorang manusia bernama Muhammad, sesungguhnya orang tersebut sama saja telah mentaati Allah. Makanya saya bilang Allah adalah Muhammad. Begitu. Tapi itu Abang Edis dulu mengatakan bila naik Komar kan itu mengatakan kalau Muhammad itu adalah Allah. Apa benar itu Abang Edis? Sebab Allah itu kan tidak kelihatan. Begini, orang Muslim banyak yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah wujudnya daripada Allah. Jadi Allah itu zatnya, Muhammad itu wujudnya. Itu bukan saya yang bilang, itu para pemuka-pemuka Muslim yang bilang demikian. Iya betul lah. Iyalah saya percaya lah Abang Edis mengatakan begitu. Iya. Jadi begini Lina, kalau kamu sudah mengikrarkan diri, sudah keluar dari agama Islam, sudah tidak percaya lagi dengan Muhammad, waktunya sekarang jangan langsung melompat dulu, tangganya satu-satu. Belajar dulu. Belajar dulu, ya kan? Pelajari dulu agama Kristen, begitu. Siapa tahu nanti kalau kamu sudah mengenal kebenaran, ada yang nyantol satu jodoh sama kamu. Begitu ya Lina ya. Berkawin sama kucing aja Bang Edis ya. Ya Bang Edis, kalau begitu terima kasih ya Bang Edis Sama-sama, sama-sama. sudah jadi peringatkan saya bagaimana. Oke, baik. Oke, saya turunkan ya Lina ya. Menaik ya. Oke, terima Oke, kasih ya saya Bang turunkan Edis. ya. Ya, Baik, saya turunkan. Selamat malam. Selamat malam ya. Teman-teman begini. Kalau masih ada satu penghalang, maka yang perlu kita singkirkan itu adalah penghalang itu dulu. Begitu loh. Selama ini kalian tidak bisa berpikir cemerlang. Selama ini kalian tidak bisa berpikir seperti itu. Yuk, silakan. Saya masih beri kesempatan lagi, yuk. Silakan kalian mengajukan permintaan naik. Kita ngobrol seputar tema ini ya. Kita kasih naik ada Roger Asmara. Roger Asmara. Ya, selamat malam Roger Asmara. Datang hanya cekikikan saja. Gimana Anda ini? Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya. Nah, ini sering inbox saya nih kayaknya. Kita beri dia kesempatan. Ya, silakan bro, nyalakan kamera. Yo, yes. Ya, silakan nyalakan kamera. How are you? Good bro, how are you? Bro, are you Muslim? Are you Muslim? Yeah, Muslim. Muslim. Oh yeah, so what were you gonna say? From where? From where? Eh? What were you gonna say? Eh? Get out of here. Oke, yuk silakan. Promuer apanya? Promuer sungguh nekat yang nyata. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Pudan. Siapa ini Pudan ini ya? Halo Pudan. Pudan. Selamat malam Pudan. Nampaknya saya seperti kenal wajah. Silakan nyalakan kamera Anda.
Halo? Halo? Baiklah, karena tidak mau berbicara kita turunkan ya. Karena tidak mau berbicara, kita turunkan saja. Kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Ada Bang Roni. Bang Roni. Ya, silahkan Bang Roni, nyalakan kamera Anda. Halo Bang Roni. Halo Bang. Ya, silakan Bang Roni, nyalakan kamera Anda. Iris TV. Halo Bang. Lagi sibuk Bang, nanti aja Bang ya. Anda Muslim? Anda Muslim Bang? Baik, sebentar, kita blokir dulu ini ya, Bang Roni ini ya. Ya, teman-teman sekalian, ini di sini kita punya peraturan teman-teman ya. Kalau Anda naik nggak punya tujuan yang jelas, apalagi naik cuman cekikikan, kita kasih blokir seminggu ya. Peraturannya seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Anda kalau Kristen boleh aja naik, tapi tujuan Anda itu jelas ya. Jelas apa yang mau Anda sampaikan. Tapi kalau tujuan Anda juga cuman semangat Bang, semangat, saya blokir juga. Karena itu termasuk tujuan yang nggak jelas itu. Ya, Ali Almanak, silakan nyalakan kamera Anda. Oh ya Bang, sebentar Bang, pakai baju Bang. Oh, ini yang kemarin ini, Ali Almanak, ini orang Banjar tetangga Yusuf PA. Tetangganya Yusuf PA. Ya, silakan Bang. Sebentar. Orang Banjarmasin atau mana Bang? Banjarmasin Bang. Banjarmasin. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya. Apa ya tadi ya? Gini, yang saya herankan, Anda ini sudah bolak-balik. Anda sudah bolak-balik naik channel saya, diskusi dengan saya. Yang saya heran kenapa Anda masih nekat percaya sama agama Islam. Ya. Karena yang namanya kepercayaan ya Bang ya. Itu gimana ya? Bukan, kita nggak ngomong kepercayaan Bang. Kalau kita ngomong kepercayaan, betul kata Anda, itu hanya di iman saja. Sesuatu yang memang hanya kita imani. Kita nggak ngomong iman. Kalau ngomong iman sampai kapan kita selesai? Kita ngomong akal sehat aja. Kita ngomongin akal sehat aja, akal waras. Yang sederhana-sederhana saja, nggak usah yang sulit-sulit. Ngapain kita ngomongin sulit-sulit gitu loh? Kan sudah sering kan kita ngobrol. Kalau kan? gini, saya nggak pernah loh bahas-bahas iman di sini nih. Kita bahas hal-hal yang terjadi kepada Muhammad, bagaimana kelakuan Muhammad, bagaimana dia hidup dari hasil merampok, bagaimana dia menjarah, bagaimana dia mengambil wanita-wanita tawanan terus bebas digauli dia. Apakah yang seperti itu yang mau Anda ikuti gitu loh? Saya hanya mengetes logika Anda, akal sehat Anda. Anda tahu nggak Muhammad itu menjarah, merampas satu kaum, kemudian perempuannya ditawan jadi ini budak-budak seksnya, tahu? bukan seperti itu Bang. Nah, bukan seperti itu. Sekarang Anda tahu milkul yamin nggak? Tahu arti milkul yamin? Apa itu Bang? Ini jelasin Bang. Baik. Abang yang Bukan masalahnya Anda itu sudah bolak-balik saya jelasin. Anda bolak-balik saya jelasin, bukan sekali dua kali. Saya tidak tahu apa motivasi Anda naik sini. Apa Anda naik sini cuma mau cari followers atau bagaimana? Sudah berkali-kali saya jelaskan kepada Anda, masa Anda tidak tahu? Ya, sampai di sini jadi tadi saya masuk di live-nya Mbak Mika tadi ya juga. Nah, dan yang saya pahami ya antara sebentar Bang, Isa. kita ini kan dulu masalah milkul yamin biar Anda tahu. Masalah Isa lagi. Kemarin udah kita bahas Bang panjang lebar. Kita buka ya, misalnya dalam surat Al-Mu'minun dari mulai ayat 5 ya Bang ya. Al-Mu'minun ayat yang kelima. Ada Quran nggak di situ? Ada Quran di situ? Ada Bang.
Ada. Baik, saya balikan dulu kamera. Mau saya yang baca atau Anda yang baca? Biar saya baca, Bang. Boleh, silakan. Buka surat Al-Mu'minun. Sudah? Mana? Kan Abang yang buka. Oh, maksudnya saya yang tadi pikir saya Anda yang bacakan. Sama-sama menunggu, ternyata saya yang ditunggu. Baik. Nih, Bang, ini surat Al-Mu'minun, betul? Coba Iya. Anda baca. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Bang. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, terus kecuali illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. budak-budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya bisa mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang baik itu, maka mereka itulah orang-orang. Barang siapa yang mencari yang dibalik itu, orang itulah yang melampaui batas nih. Anda tahu nggak ini? Budak-budak ini dapat dari mana? Dari tawanan perang biasanya, Bang. Iya, itulah kerjaannya Muhammad. Perempuan ketika Muhammad menjarah satu kaum, Muhammad akan mengangkut dari situ harta jarahan perang dan juga berikut perempuan-perempuannya, dan itu oleh mereka dijual. Gimana Anda ini? Masih Itu ikutin dulu, yang Bang, seperti kalau itu? Berat, saudara-saudara. Saya itu nggak mau ngomong iman, dengarkan ya. Ali, kamu selama ini jadi orang Islam, kamu kan ngikutin Muhammad, betul? Ya. Kamu tahu nggak seperti apa Muhammad yang kamu bangga-banggakan, yang kamu puji-puji itu? Kelakuannya Tahu, seperti Bang, apa, tahu. tahu nggak? Tahu. Oke, betulkah dia menyerang satu kaum? Betul nggak? Betul. Betul. Karena- Betulkah ketika dia menyerang satu kaum, taruhlah misalnya Bani Yahudi di Khaybar. Ketika dia menyerang Ya, satu Khaybar. kaum, betulkah dia mengangkut harta jarahan dari situ? Karena memang di aturan di dalam Al-Quran itu atau hadis pun dibolehkan, Bang, ketika itu namanya harta ghanimah, harta rampasan perang. Maka itu dihalalkan juga. Betul. Kemudian selain daripada harta ghanimah, emas-emas, perak dan lain sebagainya, Muhammad juga mengangkut juga wanita-wanita tawanan perang, betul? Ya, beda zaman, beda ini, Bang. Kita nggak usah ngomongin zaman. Beda. Nggak usah ngomongin zaman. Kita berbicara mengenai Rasulullah itu kan fakta. zaman perang. Zaman-zamannya perang juga Oke lah, sih, belajar Bang. dulu lah. Ali, mana? Kamu belajar dulu sana. Habis waktu kita ngomong berulang-ulang. Teman-teman, saya itu hanya menggugah hati nurani Anda. Apakah Anda mengikuti sosok yang sedemikian rupa itu? Gitu loh. Cobalah gunakan akal sehat kalian. Gimana deh? Yuk, gimana? Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya. Sabar. Kita kasih lihat ada. Ini terlalu banyak yang mengajukan permintaan naik, teman-teman. Tapi saya lihat ini kebanyakan dari nama-namanya ini kok. Coba kita kasih naik, ini ada Erdayahu. Erdayahu, selamat malam. Halo Erdayahu. Nah, ini yang saya khawatirkan, teman-teman. Jadi yang saya khawatirkan kembali lagi terjadi nih, teman-teman. Kadang-kadang orang pencet tombol naik, dia nggak tahu dia pencet tombol naik. Teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, saya informasikan. Kalau teman-teman melihat HP, coba perhatikan apakah teman-teman itu sedang mengajukan multi tamu atau guest atau permintaan naik. Kalau misalnya teman-teman secara tidak sengaja meminta permintaan naik, silakan teman-teman batalkan, karena ini terlalu banyak orang yang saya lihat mengajukan permintaan naik. Tapi kalau saya ajukan permintaan naik, akhirnya bingung seperti tadi tuh, ya. Oke, kita kasih naik ada Syahrul.
Syahrul. Oke, Syahrul Eli Jilani. Ya, Syahrul, selamat malam. Yo, selamat malam abang. Iya, Syahrul. Jangan berjumpa kembali ya. Ya, Bang Syahrul, saya lupa ingat ini. Anda sudah pernah naik ke sini? Ya, pernah. Anda seorang Hari itu, Muslim? Ya, Saya coba tolong ingatkan saya. Dulu kita pernah membahas apa? pernah bahas apa ya? Lupa juga, Pak. Mana lupa lagi. Banyak Kalau saya kan hal. karena begitu banyak ngomong sama orang Muslim, jadi wajar lah kalau saya lupa. Kalau Anda kan baru ngomong sama saya sekali. Jadi yang mana waktu itu Anda bahas sama saya? Aduh, bahas sembarang pokoknya itu. Gimana? Apakah Anda ingin melaporkan? Anda ingin meninggalkan Ya, agama begini, Islam Bang. atau bagaimana? Mungkin ada Bang Edis yang belum paham mengenai Islam. Mungkin sudah ini mendapatkan hidayah ke apa. Bisa konsultasikan nanti ya. Yakin? Nggak, jangan malu-malu saya. Di sini Ya. temanya itu sederhana, simple. Tapi yang saya herankan, kenapa Anda mau memikirkan yang rumit-rumit, yang sederhana saja sebenarnya sudah cukup membuat Anda tidak mungkin lagi percaya sama Muhammad. Nggak bisa. Saya berdoa semoga Anda mendapatkan hidayah. Tapi Maksud mungkin Anda belum. supaya saya seperti Muhammad begitu? Menyuruh Tidak, perempuan tidak. menyusui laki-laki yang sudah dewasa? Tidak seperti itu, Bang. Terus gimana? Ya, mendapatkan hidayah. Hidayah gimana maksudnya? Ya, hidayah, Bang. Mendapatkan petunjuk, mendapatkan jalan yang Petunjuk bagaimana? Anda ini mencari kebenaran apa mencari apa? Petunjuk bagaimana maksud saya? Maksudnya mengakui Muhammad adalah utusan Allah. Mengakui Muhammad adalah utusan Allah. Ya, Allah itu siapa? ya Allah itu sang keuniversalan kata sampean itu, universal yang sifatnya. Belajar dulu Bang, belajar dulu sana, belajar dulu. Pastikan teman-teman ya, kalau Anda naik ke sini, Anda itu jangan pansos ya. Anda kalau naik ke sini tuh bawalah ilmu. Jangan memamerkan keanehanmu. Petunjuk, ya petunjuk. Allah itu siapa? Keuniversalan. Ini ngomong apa gitu loh. Siapkan diri Anda sebelum naik. Jangan asal-asal bicara. Supaya apa? Supaya orang tidak mengambil kesimpulan bahwa semua orang Islam itu tidak waras lagi. Gimana? Kenapa setiap orang Islam naik ke sini pasti jawab ngomongnya itu ngelantur nggak karu-karuan, entah apa aja yang diomongin itu, nggak pernah terstruktur gitu bahasanya. Heran saya. Yuk silakan naik, kemudian nyalakan kamera Anda, diskusi dengan baik, ya. Kita kasih naik ada saudara. Bentar ya. Ini sudah pernah naik ke sini. Kita kasih kesempatan satu kali lagi nih, sayur asam ini. Iya, sayur asam. Selamat malam. Sayur asam. Ya, siap. Selamat malam. Ya, Anda Muslim, Bang? Ya, Muslim. Bentar, Silakan, bentar, Bang. ini. Silakan, Bang. Nyalakan kamera Anda. Ya, Anda sudah berapa kali mengajukan permintaan naik? Sekarang coba saya terima, kemudian nyalakan kamera Anda. Like. ya, siap. Bang, di sini forum. Ya, Coba HP-nya taruh dulu Bang yang bagus Bang. Biar Anda nggak hilang konsentrasinya, nggak megang-megangin HP. Letakin dulu dengan bagus Bang. siap, siap. Jangan dipegang-pegang begitu. Nah, gitu kan bagus. Oke. Anda ini seorang Muslim ya? Ya, siap, Bang. Seorang Muslim. Sudah lama Bang nonton di TV? Udah lama, tapi jarang juga nontonnya. Tapi udah lama, udah. Sudah lama. Selama Anda nonton, selama Anda nonton Jarang, saya, jarang, tapi udah lama tahu gitu maksudnya. nontonnya jarang. Pantesan Anda masih Islam. Kalau begitu pertanyaan saya simpel. Kenapa Anda masih nekat jadi orang Islam? Ya itu keyakinan saya. Oh, udah repot kalau dari. Ya, di bawah saja Pak.
Kalau udah ya itu keyakinan saya udah repot. Nanti kenapa Anda minum kencing onta? Kencing hewan kenapa Anda minumin? Ya itu keyakinan saya. Kalau gitu nggak usah ke sini. Repot Anda kayak gitu, kita ngomongin begitu. Bilang karena memang otak saya sudah nggak ada gunanya gitu. Gimana Anda itu? Masa Anda datang ke sini itu keyakinan saya. Terus ngapain kita ngomong? Ada saja. Oke, kita kasih naik ada Hadan. Selamat malam, saudara Hadan. Selamat malam, Bang. Ya, silakan Hadan, nyalakan kamera Anda. Hadan Muslim? Muslim, Bang. Muslim, jangan gelap-gelapan, Ya, Bang. Nanti jadi nabi seperti Muhammad. Oh iya. Ya, Kekasih- coba. Kekasih saya Muhammad. Ya, coba nyalakan lampu dulu. Atuh, lampunya masih gelap begini. Gimana kita mau ngobrol? Oh iya, iya Bang, ya. Iya, gelap. Oh, ini. Gimana? Nah, begitu. Ya, pakai peci dulu, Bang. Boleh, Kalau Islam pakai peci kan? Boleh, boleh. Iya. Ya, apa yang mau Islam, kan? Anda sampaikan nih, Bang Hadan? Iya. Itu kan Nabi Yesus itu kan apa? Kan? Tolonglah, yakinkan saya, teman-teman, masih ada orang Islam yang waras. Coba, sebelum naik itu dipikirin dulu apa yang mau diomongin begitu loh. Jangan ketika naik bingung apa. Hamdan, Anda sudah lama nonton Edis TV? Ya. Sudah lama? Ya, udah lama ya. Sudah lama. Kira-kira sudah berapa sudah bulan? Lama, Bang. Tahun, bukan bulan lagi, tahun. Sudah tahunan. Tapi yang saya heran, kenapa Anda sudah tahunan nonton Edis TV kok masih jadi orang Islam? Bagaimana jalan ceritanya? Kan saya udah disunat, Bang. Bang? Nyambung. Kan, kalau orang Islam kan disunat, Abang. Di mana di dalam Quran, di dalam Al-Quran bahwasanya orang Islam disuruh sunat? Iya kan udah disunat. Kalau itu kan Kristen nggak disunat kan? Dalilnya di dalam Al-Quran disuruh sunat itu di mana? Iya kan orang Islam itu. Kan orang Islam kan? Oke lah. Nanti tambah, nanti habis bodrek saya. Coba teman-teman, kenapa orang Islam disunat? Ya karena orang Islam disunat. Kira-kira gimana teman-teman? Kalau Anda jadi hostnya, bisa-bisa Anda guling-guling di pasir itu nanti. Ditanya kenapa orang Islam disunat? Karena orang Islam disunat. Ini gimana? Aduh. Oke. Kita lanjutkan lagi, ada Mawar Berduri. Ya, silakan Mawar Berduri, nyalakan kamera Anda. Kamu itu kurang ajar, kamu itu Dis. Nyalakan kamera dulu, baru marah-marah. Kurang ajar kamu itu. Kameramu mana? Kameramu, buka kacamatamu. Kamu aja kameramu tidak berani kamu buka. Aku silakan. Kamu buka kacamata. Kameramu Aku buka kamera, nyalakan buka dulu. kacamata. Buka kacamata. Pertama, muka kamu aja perempuan tapi kamu laki-laki. Ya kan? Terus kemudian nama kamu Mawar Berduri tapi kamu laki-laki. Terus ditambah lagi ajaran agama Islam boleh berdusta di dalam 3 hal. Terus apa yang mau saya percaya dari kamu? Kalau saya buka kacamata saya, pasti kamu tidak akan menyalakan kameramu karena memang kamu diajarin sama Muhammad boleh bohong. Gimana? Silakan nyalakan kameramu. Kamu mau bicara apa silakan, nyalakan kameramu dulu, silakan. Kacamata buka. Nekat yang nyata. Saya ada hadiah sama kamu. Mau hadiah enggak? Mau hadiah? Kacamata buka. Mau hadiah enggak? Mau hadiah enggak? Kacamata buka. Ah, itu hadiahnya sama kamu. Gimana Anda ini? Kacamata kameramu saja tidak berani kau buka. Gimana? Teman-teman sekalian, dulu sekitar 6 bulan yang silam, saya itu belum membuka kamera kalau siaran.
Dan banyak yang bilang, nyalakan kameramu, nyalakan kameramu. Sekarang sudah saya nyalakan. Tetap aja kau nggak berani. Nanti saya buka pun kacamata saya sama itu. Sama itu nanti. Gitu. Cuman saya ini masalahnya lebih ganteng pakai kacamata. Nanti kalau saya lepas kacamata nanti kalian lari lihat saya. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Kita kasih naik, ada saudara Aan. Oke. Sebentar, mana tadi Aan ya? Oh ini. Aan. Ya, Aan, silahkan nyalakan kamera Anda. Ayo bang, salah pencet tadi bang. Aku Kristen bang, Kristen bang. Baik, saya turunkan ya. Yang lain tolong jangan seperti Aan ini ya teman-teman ya. Karena orang-orang seperti Aan ini yang mengganggu acara kita teman-teman. Bisa salah pencet. Ya teman-teman ya. Jangan salah pencet teman-teman. Setiap panel itu sudah ada fungsinya masing-masing. Oke. Oke, kita kasih naik selanjutnya ada sebentar. Al-Quran 05. Dari namanya ini udah Al-Quran. Saya harap ini orang Islam yang waras teman-teman. Al-Quran, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Bang Endis. Ya. Saya ini Kristen. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik, Bang? Salah pencet Bang Endis. Baik. Ya. Kalau begitu saya blokir dulu ya, Bang ya. Saya blokir dulu, Bang. Ya. Baik, saya blokir dulu. Anda Islam, Anda itu. Islam ngaku-ngaku Kristen. Iya, Islam itu, ya. Jadi teman-teman, orang Islam itu, mereka kalau diskusi ini loh. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam meninggal. Begitu teman-teman. Itu sudah kesimpulan yang kita ambil dari belasan tahun diskusi. Seperti itu. Ya. Yuk, silakan. Silakan kalian mengajukan permintaan naik. Apa yang mau kalian utarakan? Ya. Kita kasih naik ada Anwar. Ya, Anwar, silahkan nyalakan kamera Anda. Muslim nih, Bang? Anwar, apakah Anda seorang Muslim? Muslim atau gimana, Bang Anwar? Saya Kristen bang. Kristen? Kenapa Anda naik ke sini? Kristen. Iya, kenapa Anda naik kalau Kristen? Enggak hanya. Baik, Abang saya blokir dulu ya 1 minggu ya Bang Anwar ya. Ya, saya blokir dulu selama 1 minggu. Udah keburu lari dia sebelum saya blokir. Teman-teman, sekali lagi nih, sebelum kita lanjutkan lagi ya. Ini baru intermezzo saja. Kita baru siaran baru berapa ini ya? Bentar. Baru 40 menit. Ya, gini teman-teman. Ini forum itu adalah forum diskusi antara saya ya dari pihak Kristen dan yang muslim-muslim dari pihak muslim yang mau berdiskusi dengan saya. Jadi kalau Anda Kristen, Anda nggak punya tujuan yang jelas mau naik, lebih bagus Anda tidak naik. Karena apa? Karena kalau Anda naik nggak punya tujuan kayak gitu tadi, nanti kayak gitu. Jadi jangan penuhi kolom antrian ini, box pengajuan permintaan ini dengan yang seperti itu. Saya minta teman-teman kerjasamanya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman memang benar-benar mau mendukung saya, caranya bukan seperti itu teman-teman. Cara yang paling sederhana kalau teman-teman mau support saya, bagikan siaran ini. Ambil video saya, potong yang bagian-bagian yang menurut Anda menarik. Durasinya jangan panjang-panjang, 1 menit 2 menit saja. Rapikan, upload di media sosial Anda. Itu cara sederhana, bantu saya untuk menyebarkan. Begitu. Dan itu puji Tuhan sudah banyak dilakukan oleh teman-teman. Dan itu impactnya sangat luar biasa ya. Saya kasih contoh misalnya. Ketika saya ngomong, ketika ada lalat masuk ke gelas orang Islam, apa yang harus orang Islam lakukan? Masukkan lalat itu ke dalam, lalu minum airnya.
Itu video-video seperti itu Anda bagikan. Itu cara Anda mensupport saya. Jangan Anda naik ke sini terus jangan gitu. Cukup Anda di luar saja merekam, menyimak begitu. Ya. Jadi tolong kerjasamanya ya teman-teman ya. Teman-teman, sahabat-sahabat Edis TV, begitulah cara mensupportnya. Kalau Anda nggak bisa, tidak punya kompetensi dalam hal bidang edit mengedit ya, tidak ngerti Anda caranya karena Anda mungkin dari generasi Ahmad Albar, generasi para senior ya, tidak ngerti ya, bisa share begitu, bagikan siaran ini begitu kepada siapa-siapa yang menurut kalian itu perlu mendengar siaran ini, seperti itu ya. Nah, kita juga ada program untuk pendirian tempat di sini karena teman-teman, saya berapologet ini dari suatu tempat yang saya tidak bisa kasih tahu di mana ya, tapi sebagian dari teman-teman juga udah pada tahu begitu. Nah, di sini kita itu belum punya tempatnya. Nah, kalau teman-teman betul-betul mau support, teman-teman bisa mampir ke profil saya, lihat di beranda saya itu. Ada di situ teman-teman kalau mau mensupport secara dana. Hati-hati banyak akun palsu. Ya. Kalau tidak tertulis nama saya, langsung saja saya ini kan ya, sebentar. Saya ganti dulu background saya. Karena takutnya nanti video itu dipotong kemudian ditempelin ke akun palsu. Karena banyak akun-akun palsu teman-teman di luar sana ya. Kalau teman-teman memang mau mensupport secara dana, juga saya sediakan tempatnya. Tuh, ada kolekte untuk pembangunan rumah apologet di sini. Itu nomornya, silakan teman-teman tangkap layar, screenshot, ya. Tangkap layarnya. Nanti jangan-jangan Anda nggak ngerti lagi cara nangkap layar, kan? Gimana nih cara nangkap layarnya? Aduh, gimana nih? Ya, karena saya merasa walaupun udah tahun 2025 masih ada juga orang tidak tahu. Begitu, ya. Seolah-olah seperti baru munculnya Android sekitar 15 tahun yang lalu. SS, kalau bahasa kalian tuh SS. Di SS ya, di SS. Begitu. Silakan teman-teman tangkap layarnya kalau teman-teman mau mensupport saya. Nah, hati-hati teman-teman, banyak akun palsu ya. Kalau teman-teman mau mensupport saya, itu harus muncul nama saya di situ. Nama saya Edis itu nama saya betulan. Kalau Anda mau support tapi muncul di situ namanya Jono, Joko, Maulana, itu udah pasti penipuan, ya, pasti penipuan. Apalagi kalau Anda jumpai ada akun Edis TV nginbox Anda. Tahu-tahu ada akun Edis TV nginbox Anda, minta nomor HP, minta ini, blokir langsung, itu udah pasti penipuan. Ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan kembali karena banyak akun-akun palsu ya. Akun Edis TV itu di TikTok saja, itu akun palsunya itu udah hampir 200. Anda coba ketik Edis TV di kolom pencarian TikTok, terus Anda cari pengguna, hampir 200 akun palsu Edis TV. Yang bikin mereka berkembang biak ya kalian-kalian juga, kalian follow juga akun palsunya itu. Seperti itu. Ya, oke. Kita lanjutkan kembali. Ada Hamzah. Oke, Hamzah. Hamzah. Ya, silakan Hamzah, nyalakan kamera Anda. Hamzah. Jangan meninggal dulu, Bang. Jangan meninggal dulu. Ini Kristen belum bertanya nih, Islam meninggal. Ini Anda belum ditanya malah udah meninggal. Baik, si Hamzah, karena dia tidak bernyali, bahkan dia tidak berani bersuara, maka kita turunkan dia. Heran. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada sebentar ya. Di sini itu sebenarnya ada banyak teman-teman yang mau naik ini, tapi saya pilihkan saja yang dari nama-namanya Muslim ya. Di sini misalnya nih, kalau ada orang mau naik misalnya namanya ini ada nama ya. Namanya ini misalnya Bang Jakur. Kayak begini saya nggak mau naikkan karena namanya itu nggak ori. Kalau mau cepet naik, pakailah nama asli. Pasti cepet saya naikin. Oke, kita kasih naik ada Fani. Saudari Fani. Ya, halo Fani. Aduh, maaf Bang Edis, terpencet, salah pencet. Lagi-lagi kan, padahal barusan tadi saya bilang ya. Perhatikan teman-teman, jangan salah pencet. Ternyata diulang lagi. Coba Fani nyalakan kamera dulu coba. Coba Fani nyalakan kamera. Saya
Bang, tidak bisa karena pengikutku masih sedikit. Saya tidak bisa nyalakan kamera. Baik. Kita lanjutkan lagi. Ada Bentar ya. Ana Nina. Coba Ana Nina. Ya, silakan Ana Nina. Halo Bang. Ya, silakan Ana Nina, nyalakan kamera Anda. Gak bisa Bang. Gak ada Bang, aku Kristen. Aku pengen kenal Abang aja. Baik, kita langsung turunkan ya. Teman-teman nanti bilang, Bang kok sombong banget sih Bang. Bukan gitu. Kalau kalian mau acaranya acara kayak gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya ngikutin kalian. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa dengan cara saya begitu sombong, terus teman-teman pengen yang begitu-begitu dinaikkan, nggak apa-apa. Saya turuti kemauan kalian. Kalau misalnya kalian mau dengar acara-acara kenalan, boleh. Kita buat acara ini jadi ajang kenal-kenalan. Boleh. Teman-teman sekalian, ini forumnya forum diskusi, bukan forum kenalan, teman-teman. Ya, diskusi lintas iman, begitu. Jadi kita berikan kesempatan kepada yang muslim-muslim, kalau mereka ingin menyampaikan sesuatu, membantah apa yang pernah saya utarakan, saya berikan kesempatan. Ada Son Masiru, coba ini Son Masiru mana tadi? Asihani, coba Asihani. Terpental lagi kan, teman-teman. Oke, saya bersihkan dulu saja. Teman-teman. Kayaknya banyak yang sekali yang mengajukan permintaan naik. Saya bersihkan dulu dengan PK ya, sebentar ya. Oke, baik. Iya, sudah bersih. Oke, kita mulai lagi ya. Ada Tukiman. Tukiman. Ya, Tukiman. Oh, salah pencet ini. Ya, selamat malam Bang. Anda Muslim? Iya Bang. Muslim. Apa Bang yang mau Anda utarakan Bang? Gak ada Bang, cuman mendengarkan Abang aja. Coba ucapkan dulu Al-Fatihah kalau Anda Muslim. Silakan. Mana nih teman-teman? Ini Kristen ini. Kalau dari logatnya Kristen. Saya nggak tahu ya. Apakah tadi dia dengar barusan yang saya omongin atau dia barusan datang atau gimana teman-teman ya? Masa kita kerjanya tiap hari memblokirin orang juga, kadang-kadang juga aduh gimana. Kita kasih naik, ada Tifazia. Gini, kasihan sama orang-orang yang mau serius naik gitu loh. Ada orang yang pengen serius naik, pengen serius mau share begitu ya, mau berbagi. Jadi keganggu sama orang yang bercanda-bercanda begitu. Halo Dis. Ya, Tifazia. Ya, Nggak, Muslim Bang. Panggil gua Logik, Muslim. Muslim. Baik. Bagaimana mungkin kamu mengklaim dirimu Muslim di detik yang sama kamu menggunakan logikamu? Dari mana jalan ceritanya? Karena satu menurut akal dan hati. Kita di sini nggak bahas klaim. Barusan kamu menggunakan logika, tapi detik yang sama kamu tidak menggunakan logikamu. Ngelek dis. Yang ngelek kamu, bukan saya. Enak aja lu. Inilah kamu yang bilang, yang ngelek itu kamu, kok saya.
Temanya apa? Temanya ini, Islam bertanya, Bentar ya. Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam meninggal. Silakan. Ayo, lu dulu dah. Kamu Bentar, sudah kita berapa suci lama aja. nonton Gini, channel gini, Edis gini, TV? gini. Des, gini aja. Kita kan berdua sepakat dulu. Anjing, jelek banget ya. Kalau kita tidak bisa menjangkau apapun kecuali dari kitab suci. Aduh, ngelek, Des. Banyak alasanmu. Yang ngelek kamu, makanya kamu cari sinyal yang bagus. Udah bagus sinyal gua, enak aja. Ayo, Des. Silakan. Ya, jadi lu sepakat sama gua untuk mengenal Tuhan manusia saat ini itu cuma bisa dijangkau dari kitab suci. Nggak ada lagi dongeng. Nggak bisa lagi dongeng. Nggak bisa lagi story dari katanya atau grouping atau ikut-ikutan orang, itu nggak bisa. So kitab suci adalah satu-satunya yang bisa kita rasakan saat ini untuk mengenal kebenaran itu. Lu sepakat nggak? Beberapa hal saya tidak sepakat, beberapa hal saya sepakat. Oke, silakan. Tidak sepakatnya di mana? Sepakatnya di mana? Silakan. Tidak sepakatnya begini. Kalau Anda keluar dari aplikasi, gimana kita mau ngomong? Nah, Anda saja sudah lari. Belum juga saya ngomong Anda sudah lari. Teman-teman, pastikan Anda punya nyali dulu kalau mau naik ke sini, teman-teman. Jangan Anda cuman modal-modal nekat naik ke sini ya, teman-teman ya. Dan sinyal Anda juga itu berkali-kali saya mengatakan, sinyal. Kalau sinyal Anda tidak penuh, jangan paksa naik. Akhirnya nanti putus-putus. Sinyal saya ini bagus, teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Rizam. Mana tadi Rizam tadi? Oke, Rizam. Ya, Rizam, silakan nyalakan kamera Anda. Saya nge-lag juga. Masa saya nge-lag? Saya nge-lag. Halo, selamat malam. Saya nggak nge-lag, saya gimana? Kalau nge-lag pasti Ya, silakan Rizal, nyalakan kamera Anda. Rizam. Bang, sayanya followernya belum cukup dan belum bisa nyalakan kamera gitu. Oke, saya turunkan dulu Bang ya. Di sini syaratnya menyalakan kamera. Di sini wajib bisa menyalakan kamera, teman-teman ya. Lihat apakah sinyal Anda itu bisa menyalakan kamera. Kalau tidak bisa jangan dipaksakan, teman-teman ya. Saya nggak nge-lag loh, teman-teman ya. Yang nge-lag tadi dia, gambarnya saya lihat dia macet-macet. Oke, ada Chares. Silakan nyalakan kamera Chares. Chares, Anda sudah saya naikkan. Nah kan. Teman-teman, lihat teman-teman, kalau teman-teman tidak sengaja mengajukan permintaan naik. Teman-teman, ada layar TikTok itu kan ada tombolnya masing-masing. Jangan asal-asal pencet. Multigas itu jangan dipencet, teman-teman, supaya Anda tidak naik ke sini. Saya tahu ketika Anda saya naikkan Anda kebingungan. Loh kok naik? Makanya jangan dipencet itu. Cukup isi absen hadir saja satu kali udah. Jangan like itu nggak perlu, teman-teman. Nggak usah tap itu nggak usah. Cukup like aja satu tanda hadir. Ya, teman-teman ya. Nanti kalau Anda pencet tap itu nggak sengaja Anda tiba-tiba langsung ini masih naik ke atas ini ya. Naik ke atas, mengajukan permintaan naik. Oke, teman-teman ya. Kita kasih naik ada Romi. Saudara Romi RC. Silakan. Nah, terpental lagi. Ini gimana sih teman-teman, kok terpental terus? Oke, kita kasih naik. Ada apa ini teman-teman? Kok terpental terus saya naikkan orang-orang ini? Bentar ya. Jamal. Ini sudah naik lagi nih. Oke, Jamal Dafro. Jamal. Ya, selamat malam saudara Jamal. Halo. Loncat. Kenapa ini kok loncat? Bang, kayaknya terlalu keras bang temanya bang. Jangan yang berat-berat bang sama orang Islam bang. Tanya bang sama orang Islam itu apa minum Coca-Cola. Bang, kalau kau tanya sama orang Islam Al-Quran, hadis, itu orang Islam semua keringat dingin bang. Jangan tanya itu. Tanyalah kepada orang Islam bagaimana tata cara mandi. Bagaimana, apakah hukumnya minum Coca-Cola?
Kalau itu tanya sama orang Islam, kau cepat itu banyak itu. Jangan kau bikin pertanyaan yang berat-berat sama mereka, Bang. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Tafaziah. Kita kasih naik lagi Tafaziah. Aduh, malah Iksan lagi yang naik ini. Iksan, silakan nyalakan kamera Anda, Iksan. Saudara Iksan? Oke. Ya. Pak Iksan, saya tanya dulu, Anda Muslim? Insya Allah Muslim, Bang Edis. Udah pernah naik sebelumnya? Sudah. Yang kemarin? Iya. Oh, yang kemarin. Baik. Ya, gimana Pak Iksan? Silakan Pak Iksan. Kemarin kalau nggak salah Pak Iksan ada dalam tanda kutip utang nih sama saya nih. Apa itu utangnya itu? Wa ma ya'mal misqala dzarratin ya. Itu kah? Bukan itu kayaknya. Surat Al-Zalzalah. Oke, baik. Bagaimana bunyinya? Wa ma ya'mal misqala dzarratin. Al-Zalzalah berapa? Al-Zalzalah berapa? Sebentar. Jangan sambil dimakan. 7. Pak Iksan, mikrofonnya agak kasih jarak sedikit supaya kalau berbicara tidak pecah. Ya. Oke, silakan. Segini. Ya, segitu boleh. 7 Al-Zalzalah dan berapa? 8. 7 dan 8. Al-Zalzalah 7 dan 8. Baik. Iya. Kita bacakan ya. Baik. Di sini dikatakan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihatnya. Kemudian ayat ke-8, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihatnya pula. Balasannya. Ya. Terus? Ya itu kan kemarin kan saya disodorkan video. Oh gini, saya mau deskripsi dulu, deskripsi. Sebentar, ini kita selesaikan karena ini utang yang belum selesai. Begini Pak Iksan. Kemarin kita membahas sebuah hadis di mana Muhammad itu mendapatkan informasi terbaru, terupdate. Karena Muhammad mengatakan baru saja telah datang kepadaku Jibril dengan membawa sebuah pesan, betul? Oh, bukan itu kemarin. Iya, itu bunyi hadisnya itu begitu. Bunyi hadisnya, Jibril baru saja datang kepadaku, memberitahu kepadaku bahwa barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Iya, betul. Sekalipun dia mencuri maupun sekalipun dia berzina, betul? Iya, betul. Artinya, info yang terbaru adalah kalau berzina atau mencuri tetap masuk surga, betul? Tidak lah. Ya setelah dihisap dulu pastinya, dihisap dulu. Nggak ada di sini tulisan dihisap dulu. Ini hadis apa namanya? Berat, sudah nyerah di akhir. Enggak, saya gini Pak Didis. Baik, kalau sudah menyerah silakan tema yang lain, nggak apa-apa. Apa yang mau Anda bahas tema yang lain? Gini Bang Edis, saya mau deskripsi dulu kedatangan saya ke room Edis kan karena saya tertarik dalam hal ini untuk belajar seperti itu. Boleh, silakan. Iya. Jadi dalam hal ini saya kan bukan penceramah, bukan ulama dan juga bukan kiai. Saya kan ibaratnya Muslim yang sedang belajar. Nggak masalah kan kalau saya ikut belajar di sini. Maksudnya kan boleh. Apa yang mau Anda tanyakan? Ya intinya itu yang ingin saya sampaikan kepada Bang Edis yang pertama. Yang kedua, yaitu memenuhi hutang saya kan kemarin sesuai yang saya sampaikan kan surat Al-Zalzalah nomor 7 dan 8. Itu kan kalau kata Bang Edis kan berzina, mencuri masuk surga. Bukan kata saya, kata Muhammad. Ini saya difitnah terus loh. Bukan kata saya, kata Muhammad. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Ada sahabat bertanya, sekalipun dia berzina, ya Rasulullah, sekalipun dia mencuri, kata Muhammad iya, walaupun berzina, walaupun mencuri, dia masuk surga. Nggak ada di situ dikatakan dihisap dulu, nggak ada. Ya itu kan dalam hadis itu, tapi ketentuannya kan tetap harus diadili dulu. Harus melalui pengadilan. Harus melalui pengadilan? Iya. Di mana dasarnya? Oke, nanti saya hutang lagi, saya cari lagi. Hutang lagi. Gali-gali lobang, tutup lobang.
biar nggak tambah banyak utang. Gimana? Ya silakan. Ya Kalau silakan. boleh, Apa yang mau Anda utarakan? Yuk silakan. Mungkin Anda punya pertanyaan baru. Silakan. Apa? Pak Ihsan? Ya pertanyaan baru sih sebetulnya nggak ada Mas Edis. Maksudnya kan itu ada saya kan dari kemarin kan datang ke sini untuk belajar gitu Mas Edis. Begini Pak Jadi, Ihsan. Pak Ihsan. Ya. Anda kan seorang Muslim kan? Ya betul. Seorang Muslim itu kan orang yang menjadikan Muhammad sebagai orang yang mengatur hidup orang tersebut. Betul nggak? Muhammad yang mengatur hidup orang tersebut. Coba perhatikan ya, perhatikan. Kita kalau Ya, ngomong siap. sama orang Muslim pelan-pelan teman-teman, karena orang Muslim Ya. itu memang seperti ini. Jadi pelan ngomong sama mereka itu pelan-pelan. Anda seorang Muslim. Insya Allah. Seorang Muslim adalah orang yang hidupnya itu ingin diatur, dikendalikan sesuai dengan menurut apa yang Muhammad perintahkan. Betul? Ya betul. Jadi singkatnya, seorang Muslim adalah orang yang memberikan hatinya supaya dikuasai, diatur, dituntun oleh seorang yang bernama Muhammad. Betul? Ya. Nah, sekarang kalau Anda betul-betul ingin menjadi seorang Islam, betul-betul menjadikan Muhammad mengendalikan hidup Anda, berarti Anda akan melakukan perintah-perintahnya. Salah satu perintah-perintah Muhammad adalah, misalnya, Anda akan pergi ke Arab, sampai Arab nyium-nyiumin batu, betul? Ya. Ya. Sampai di Arab Anda akan main lempar-lemparan batu, betul? Sesuai dengan ajaran tentunya. Iya. Lalu di sana pun ada orang misalnya dagang kencing onta, Anda akan minum itu, betul? Ya kecuali itu, masa minum kencing onta? Anda tidak tahu minum kencing onta itu? Ya tidak tahu yang itu. Tidak tahu. Kira-kira kalau saya beritahu bagaimana? Ya silahkan. Baik, mungkin ya Bapak ini mungkin dia banyak tidak tahunya. Gak apa-apa teman-teman ya. Kita harus sabar teman-teman. Jangan anggap semua Muslim itu tahu ajaran agama Islam teman-teman. Kalau semua Muslim tahu ajaran agama Islam, udah nggak ada lagi yang jadi orang Islam. Ya kan lagi belajar. Baik, ya nggak apa-apa ya. Kita kasih ini ya. Sebentar ya. Kita kasih tunjuk orang-orang Islam yang dimana mereka itu minumin kencing onta, Pak, ya. Kita kasih tunjuk orang-orang Islam yang meminum kencing onta. Bentar ya. Saya tunjuk videonya ya. Nih. Ya silahkan. Saya balikan kamera saya. Nih. Ini adalah orang-orang Islam yang mereka pergi ke Arab dan mereka minumin kencing onta nih. Ya, ini banyak ya orang-orang Muslim yang minumin kencing onta itu banyak. Mereka jualan di situ, jual kencing ya. Ini juga nih minum kencing onta nih. Nih. Baik. Setelah saya tunjukkan beberapa contoh, sekarang begini, saya mau tanya kepada Anda Pak Ihsan. Menurut Anda itu orang yang minumin kencing onta itu karena siapa yang memerintahkan itu? Sepanjang ini sih saya tidak tahu. Tapi kalau aku yang dulu saya nggak mau lah yang seperti itu. Bukan, ini bukan masalah Anda tidak mau. Karena Anda tidak mau karena Anda masih waras. Anda masih punya sedikit kewarasan. Yang saya tanya, orang yang minumin kencing onta tadi karena apa dia berbuat demikian itu? Karena ngikutin siapa? Ya itu saya tidak tahu karena maksudnya karena apa itu karena siapa saya tidak tahu itu memang. Karena tidak tahu. Saya kasih tahu. Kita ini kan dari tadi berbicara mengenai pemerintahan. Jadi agama, walaupun sebenarnya kita nggak cocok Kristen itu dikatakan agama ya, jalan hidup. Jadi sebenarnya kita ini sedang berbicara mengenai pemerintahan, Pak Ihsan. Iya. Islam itu berbicara mengenai pemerintahan Allah dan Muhammad, di mana Allah dan Muhammad mengendalikan manusia.
Ketika Allah dan Muhammad mengendalikan manusia, manusia jadi kayak tadi tuh. Jadi kayak gitu, manusia lempar-lemparin batu, nyium-nyiumin batu, minumin kencing. Itu kalau Allah dan Muhammad memerintah. Makanya kalau Anda jadi Kristen, yang memerintah bukan Allah dan Muhammad, tetapi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketika yang memerintah diri Anda, jiwa raga Anda itu yang memerintah adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mustahil Anda pergi ke Arab nyium-nyiumin batu itu, enggak. Makanya saya bilang, akibat mengikuti Muhammad, orang banyak tidak waras lagi. Sekarang begini, omongan saya ini memang pahit, Pak. Omongan saya memang pahit dan menyakiti banyak teman-teman saya Muslim. Tapi masalahnya bener gitu loh. Baik, khusus untuk yang minum air onta itu apakah ada baik hadisnya apakah ada hadisnya tentang minum kencing onta? Baik, kita sabar ya teman-teman ya, mengajarkan Pak Iksan. Semoga Pak Iksan mendapatkan hidayah dan kebenaran ya teman-temannya dari Tuhan Yesus. Baik, kita akan tunjukkan dalil-dalilnya. Sebelum saya tunjukkan dalil-dalil minum kencing onta, bentar ya, sabar. Saya putarkan dulu ceramah dari Pak Ustadz ya. Apakah boleh minum kencing onta? Sabar. Saya rasa Anda dan semua Muslim pasti sudah familiar dengan suara seorang Ustadz kondang satu ini. Perhatikan ya. Ada seorang jamaah bertanya. Perhatikan. Saya balik saja ya. Saya balik, mudah-mudahan kedengaran suara saya ya. Ya. Nih. Saya rasa Anda mengerti Ustadz kondang satu ini. Namanya Ustadz Khalid Basalamah. Kalau suara tidak terdengar tolong kasih tahu. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu boleh diminum, dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyebutkan rambut mereka. Sebenarnya ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum, gitu kan? Tidak dijadikan sebagai obat agar tidak najis seperti hewan-hewan lain. Dinukil bahwasanya unta ini memang dengan hikmah Allah SWT, mereka hanya mau makan pohon-pohon yang ada di padang pasir, dan pohon padang pasirnya semuanya kering memang dan berduri. Jadi tidak ada kandungan air kalau kecuali sedikit sekali, gitu kan? Dan unta ini hewan yang tidak mau minum sembarangan air. Jadi kalau ada air tergenang, dia tidak langsung main minum saja. Dia menunggu dan mencium. Pada saat tidak ada bau, baru dia minum air tersebut, gitu kan? Kalaupun di Madinah diberikan makan, biasanya cuma diberikan makan unta. Ini diantara diberikan makan kurma, maaf. Dan ini ya dinukil sebagian ulama menukil hikmahnya. Tapi yang jelas terlepas daripada itu memang ada hadis Nabi SAW, hadis sahih berhubungan dengan masalah ini. Kalau Anda lagi umroh, kalau misalnya travelnya bisa, itu kalau saya kemarin bimbing umroh itu bisa diminta ke supirnya menuju ke wilayah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tempat perjanjian dulu antara muslimin dengan orang-orang Quraisy pada saat Nabi SAW keluar dengan 1.400 orang untuk haji, kemudian ditahan oleh orang-orang Quraisy. Hudaybiyah. Jadi saya tidak mengutip hadis karena langsung saja ustadznya, karena itu sudah terverifikasi gitu loh. Jadi memang di Arab jual-jual kencing onta, orang-orang Islam ke sana minumin kencing onta, itu memang karena dasarnya ngikutin Muhammad. Makanya saya bilang, jika Allah dan Muhammad telah memerintah di dalam hatimu, telah menguasai dirimu, mengendalikan dirimu, pemerintahan Allah dan Muhammad ada dalam dirimu, percayalah, sebentar lagi Anda juga akan minum-minuman kencing onta kayak begitu. Aku sih nggak mau lah, tetap nggak mau. Nah, selamat. Artinya Anda tidak mau dipimpin dan dikuasai oleh Allah dan Muhammad. Kalau bukan sudah seperti itu juga, bukan seperti itu. Loh, Pak Iksan, bukankah menjadi muslim yang sejati itu adalah mengikuti Allah dan Rasulnya? Ya tapi kan harus ada pengecualian. Masa disuruh minum air onta mau? Ya kan nggak mau. Berarti Anda tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul, maka dia telah durhaka kepada Allah, betul? Ya begini aja, itu saya cari dulu tuntunannya, itu khusus tujuannya buat apa dulu. Nah, kalau ada tuntunannya minum air Oke onta. lah, sekarang gini saja. Nggak, kalau kencing onta dia nggak mau. Tapi cium batu mau ya? Cium batu mau? Ya, oke, Baik. cium batu. Kita tunjukkan masalah cium batu ya. Sebentar. Ya. Bentar. Kita akan tunjukkan bagaimana orang-orang Islam menciumi sebongkah batu, teman-teman ya. Sudah main cium-cium batu, main lempar-lempar batu. Perhatikan. Nih. Oh, lihat tuh. Lihat bagaimana mereka mencium-ciumi batu di sini.
Ya tuh, oles. Minyak wangi harum, pemirsa, parfum. Biar wangi ya. Dan nih, lihat mereka berdesak-desakan, berinjak-injakan menciumi sebongkah batu. Saya tanya dulu kepada Anda ini ya. Saya tanya kepada Anda. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana nih. Ini adalah hanya sebongkah batu belaka, betul? Kita kasih yang gambar saja ya, biar lebih terang ya. Sebentar. Iya. Kalau seperti itu nampaknya kurang terang. Sebentar. Kita kasih gambar. Sabar ya. Kita kasih gambar, sabar. Nih. Ini kan orang nyiumin batu, betul? Ya, betul. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah batu itu ada gunanya untuk dicium-cium begini? Ya kalau menurut saya sih itu bukan ajaran yang harus dilakukan, itu hanya masing-masing mereka yang mau dan mau. Nah, tadi gitu. katanya dilakukan, sekarang enggak. Makanya betul saya bilang kan, artinya sebenarnya ketika Anda sungguh-sungguh mendalami agama Islam, pasti ujung-ujungnya Anda akan sadar dan tidak mau mengikuti. Tadi minum kencing onta Anda sudah tidak mau. Sekarang nyium batu Anda sudah, itu kan bagi yang orang melakukan saja. Berarti sesungguhnya Pak Iksan, di hati kecil Anda sesungguhnya telah memberontak terhadap ajaran agama Islam. Jadi begini Bang Edis, saya mau jelaskan dulu sesuatu Bang Edis. Saya sebagai muslim kan harus menjalankan apa itu yang menjadi rukun Islam dulu, yang ada 5 itu. Syarat-syaratnya muslim kan yang jelas itu, yang pasti, yang harus itu kan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan yang kelima adalah ibadah haji bila dia mampu. Itu dulu saja yang penting saya kerjakan. Kalau yang lain-lain yang seperti itu kan itu bukan kewajiban, maksudnya belum sesuatu yang diwajibkan. Kalau itu tidak berdosa kalau melakukan itu seperti itu. Begini, maksud saya begini. Kita ini kan dari tadi kan berbicara mengenai pemerintahan. Sebentar ya, ini saya tunjukkan lagi video yang lain ya. Kita ini kan berbicara mengenai pemerintahan, betul? Ya. Nah, ketika Allah dan Muhammad menguasai memerintah seorang muslim. Bentar ya. Sebentar. Ya. Ketika seseorang, nih, inilah kerjaan orang Islam nih. Selain daripada itu ini. Nah, lempar batu. Nah, nih, bayangkan Anda nabung puluhan juta, kemudian Anda begini main ini. Nah, lempar ini ya, lempar batu. Nah. Bayangkan uang puluhan juta, ngantri puluhan tahun. Sampai Arab Anda main lempar-lemparan batu begini. Ini akibat apa? Akibat orang Islam dikendalikan dirinya, dikendalikan akalnya, dikendalikan pikirannya, jiwa raganya oleh Allah dan Muhammad. Nah itulah, tuh jadi kayak begini. Nah itu, lempar-lempar batu. Nah iya kan? Nah, iya. Makanya saya bilang Bang, 2025 ganti Tuhan, jangan lagi Allah dan Muhammad. Jangan lagi yang kau buat mengendalikan hidupmu. Jangan lagi yang kau membuat mengendalikan akal, jiwa, dan pikiranmu. Allah dan Muhammad lagi. Tapi gantilah yang mengendalikan jiwa, akal, dan pikiranmu itu roh Tuhan, roh kudus yang daripada Tuhan. Kalau roh kudus sudah mengendalikan jiwa, pikiran, dan akalmu, percayalah, Anda tidak akan melakukan hal-hal konyol yang gak waras kayak begitu. Ngapain Anda lempar-lemparan batu? Daripada Anda lempar batu, mending lempar mangga. Itu dapat tuh, jatuh, masih jadi makan. Tapi saya tetap itu dulu aja, rukun Islam yang penting saya kerjakan dulu. Kalau yang itu kan kalau haji kan kemungkinan saat ini belum mampu. Nah, yang penting yang buat pegangan satu ya itu aja, rukun Islam yang 5 saya kerjakan dulu. Oke, apa rukun Islam yang pertama? Coba. Membaca syahadat, mengerjakan sholat. Baik, kita mulai dari membaca syahadat. Semuanya pokoknya masalah di dalam Islam ini, semuanya. Oke. Coba, apa bunyi syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya aja, artinya. Oh. Aku bersaksi bahwa kepada Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Oke, bersaksi. Saya tanya dulu, biar kita nggak debat kusir. Apa sih bersaksi itu? Pengertian bersaksi itu apa? Yang saya yakini adalah saya meyakini, gitu aja. Bersaksi sama meyakini beda, Pak Iksan. Pak Iksan, kalau bersaksi sama meyakini itu suatu hal yang berbeda. Kami orang Kristen, ketika kami misalnya selesai dalam persekutuan gereja hari Minggu, kami biasanya mengucapkan yang namanya pengakuan iman rasuli. Dengan kata-kata begini, aku percaya
kepada dan seterusnya. Aku percaya kepada dan seterusnya. Jadi percaya bukan aku bersaksi. Kalau Anda mengatakan aku bersaksi. Bersaksi adalah suatu perbuatan menyatakan bahwa Anda menyaksikan sesuatu itu dengan panca indera Anda. Contoh misalnya, apakah Anda melihat bahwa Muhammad itu diutus oleh Allah? Ya kan saya belum lahir pada zaman Muhammad. Makanya harusnya bukan aku bersaksi, tetapi aku percaya. Dari situ sudah bermasalah syahadatmu itu, rukun yang pertama. Rukun yang kedua, apa? Mengerjakan sholat. Sholat, baik. Kita mulai nih, sholat ini juga masalah juga. Ada yang bilang begini. Ada yang di depan sini, betul nggak? Ya. Ada yang di atas telinga, ada yang di samping telinga, nggak tahu lah, macam-macam lah pokoknya kalian lah. Ya. Sekarang saya tanya, kenapa begini? Itu syariat itu, ajaran. Iya, ngerti saya, syariat. Maksudnya kenapa begini? Ya itu kan sedang takbiratul ihram. Iya, maksudnya itu kenapa kok begini? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begini? Coba. Ini maksudnya apa? Ya, itu kan yang diadakan yang seperti itu. Ngerti Pak Iksan, saya kasih contoh nih, sulit ngomong-ngomong. Gini nih, dengerin. Dulu saya masih ingat, zaman saya masih SD, saya itu main-main dengan teman saya SD juga di lapangan salah satu SMP di tempat saya masih kecil. Iya. Mereka lagi latihan taekwondo. Cumbi. Ya, begitu latihan taekwondo mereka. Nah, sehubungan saya itu orang tua saya nggak punya duit, mau ngikutin saya latihan taekwondo. Saya cuma ngeliat doang, tapi saya pelajari ilmunya. Namanya masih anak-anak kan. Ada orang, salah satu siswa taekwondo itu, mereka begini tuh ketika mengepalkan tangan begini. Terus ada guru taekwondonya marahin, nggak boleh begini. Kamu kalau mukul tanganmu begini patah jarimu, jempolmu patah. Harus di luar begini, nggak boleh jempolnya di dalam begini. Oh, saya tahu maksudnya. Kenapa begini kalau mukul bukan begini? Nah, sekarang maksud saya begini. Kenapa orang Islam kalau sholat begini? Kenapa nggak begini? Coba, silakan jelasin. Gunakan akal luas. Jangan, kau udah dari Muhammad ya, jangan begitu, bukan jawaban. Kalau Ya, seperti itu bukan jawaban, coba. Semenjak saya belajar tuntunan sholat, ya seperti ini, bukan seperti ini. Iya, kenapa begini? Ya, secara detailnya itu tidak ada kenapa harus begini. Nah, makanya saya bilang kan, ketika orang Islam ditanya agamanya, maka orang Islam pasti meninggal dunia. Coba kenapa begini? Itu bukan cuma, itu seluruh gerakan sholat. Nih, saya tunjukin. Semuanya jadi masalah. Nih, saya tunjukin lagi. Aduh, baru satu itu. Aduh, Pak Iksan. Baik, saya tunjukkan kepada Anda. Nih ya, saya kasih gambar lagi. Sabar ya. Nih, ini ada dua gambar bagaimana orang Islam cara duduk menghadap Allah. Perhatikan. Kelihatan gambarnya Pak Iksan? Ya, kelihatan. Oke, ini duduk tahiyat awal. Kemudian ini duduk tahiyat akhir. Ya. Pertanyaan saya, kenapa harus begini nih kaki? Itu secara tuntunan kan jempolnya harus ikut menghadap ke depan. Iya, yang saya tanya kenapa harus begini? Kenapa kakinya nggak digeser saja sedikit ke kanan? Loh ya, saya tahunya seperti itu, Mas Edi. Memang sulit, saudara. Saat saya diajarkan sholat harus bertanya, Pak, kenapa harus begini? Loh, tadi kan sudah saya kasih contohnya Pak Ihsan. Waktu zaman saya SD, saya ngelihat orang latihan taekwondo. Ada murid teman saya, dia mukul tangannya begini. Oke, ya maksudnya dimarahin, gak boleh begini tanganmu, nanti patah jempolmu, harus di luar begini. Oh, maksudnya di luar begini supaya tidak keseleo. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, kenapa kaki Islam begini? Ya, saat saya masuk, cuman saat saya diajarkan, saya nggak diberitahu detailnya. Jangankan Anda, Ustadz suruh kumpul di seluruh dunia, tidak akan mungkin bisa menjelaskan ini. Gimana? Sekarang, coba ya, di dalam Bible apa dikatakan? Tuhan melihat hati seseorang. Datang kepada Tuhan membawa hati kita. Betul? Ya. Sementara orang Islam Tuhannya tidak melihat hati, Tuhannya melihat kaki. Iya, ini kenapa harus begini? Ini kenapa harus begini? Coba.
Bingung lagi. Iya kan saya diajarinya seperti itu, tidak diajari. Ngerti Pak Iksan, saya tahu Anda diajarinya begitu. Maksud saya kenapa harus begitu? Saya kasih contoh loh. Kamu muridnya si Anu, guru Wiro Sableng Situ Gendeng, betul? Kenapa ketika gerakan menangkis kenapa begini? Kenapa nggak begini? Ya, ya, kan ada dijelasin pakai akal logika, betul? Iya betul. Bukan kan ya karena diajarin guru saya begini, bukan begitu cari jawabnya. Ada Ya, alasannya gitu loh. Nah sekarang saya tanya, Ya. cuma kenapa kakinya harus model begitu? Ya karena saat itu alasannya tidak disampaikan, alasannya kepada saya. Saat diajar seperti itu alasannya Oke. disampaikan. Tapi Yang disampaikan, percayakah Anda Pak Ihsan? Percayakah Anda? Sekalipun guru Anda bawa Muhammad bahkan nggak akan mampu menjelaskan itu kenapa begitu. Iya, kecuali kalian ngarang bebas. Nah, kalau ngarang ahlinya. Oh, kalau begini artinya melemparkan beban ke belakang. Kemudian kalau begini kakinya, oh supaya tidak pegel. Itu kan ngarang semua. Lagi pula di dalam Al-Quran apa tujuan daripada sholat itu? as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar, untuk menjauhkan dari kejahatan. Sekali. Jadi sesungguhnya kalau Anda membaca di dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Ya. Ada satu peristiwa di Brebes, mohon maaf saya tidak bermaksud menyinggung peristiwa ini. Ada seorang wanita ibu-ibu. Dia habis sholat, habis mengerjakan sholat. Menurut kacamata muslim itu sholat namanya. Setelah itu dia gorok 2 anaknya. Tahu berita itu yang di Brebes? Maaf, itu saya tidak tahu. Nah, itu sebagai bukti bahwa sesungguhnya kalian ini tidak tahu sholat itu apa. Buktinya apa? Buktinya setelah muslim mengerjakan sholat, nggak taunya maling kotak amal. Habis ngerjakan sholat, nggak taunya korupsi. Habis ngerjakan sholat, nggak taunya malah melakukan kejahatan. Berarti yang dimaksud sholat bukan itu. Yang dimaksud sholat di dalam Al-Quran itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Tapi oleh orang Islam sholat diselewengkan melakukan gerakan-gerakan. Nggak ada itu di Quran. Saya orang sudah membaca Quran lebih dari 100 kali. Di mana ada sholat tuh begini dalam Quran? Di mana ada? Kalau ada saya lompat dari Monas. Nggak ada. Ya, saya mudang yang saya dikatakan Bang Edis. Maksudnya yang penting tidak berbuat mungkar berarti sudah sholat, seperti itu. Yang dimaksud sholat oleh Al-Quran, jelas tadi ayatnya sudah Anda bacakan. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Tetapi oleh orang muslim, sholat itu adalah cuci. Betul? Ya itu kan salah, sholat kan harus berwudu dulu, bersuci. Baik, sekarang ketika Anda mengutarakan yang rukun-rukun tadi itu, semuanya bermasalah kan? Ya menurut syahadat saya bermasalah, sholat bermasalah, nanti zakat lagi masalah lagi nanti zakat ini. Bermasalah kan bagi yang menganggapnya bermasalah. Kalau saya sih tidak bermasalah. Ya karena Anda tidak mau berpikir. Celakalah bagi orang-orang yang tidak mau berpikir. Tapi yang saya maksudkan begini Pak Ihsan, biar kita tidak ngomong tidak desinya. Oke. Pak Ihsan, Anda mau diri Anda diperintah, Anda mau yang berdaulat di hati Anda. Anda ngerti berdaulat nggak? Jangan-jangan bahasa saya Anda tidak ngerti. Anda ngerti berdaulat? Berdaulat, ya coba diperjelas dulu. Berdaulat itu maksudnya yang mengendalikan, yang mengontrol, yang menguasai, yang berkuasa di dalam diri Anda, di hati Anda. Anda mau nggak yang berdaulat di dalam diri Anda itu maunya Muhammad apa Yesus? Oh ya jelas Allah Subhanahu wa taala, itu nomor 1. Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Gimana caranya Allah memerintah Anda? Ya melalui ajaran-ajaran yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan ditambah dengan hadis yang sahih. Iya, seperti itu juga, Bang. Dalam Kristen, bagaimana Bapa di surga memerintah di hati seseorang? Bagaimana pemerintahan Bapa di surga itu betul-betul terlaksana di muka bumi? Dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus. Yesus sudah naik ke surga. Bagaimana Yesus memerintah? Dengan perantaraan Roh Kudusnya. Roh Tuhan turun atas seseorang sehingga Roh Tuhan itu mengendalikan seseorang. Itu, kita berbicara mengenai pemerintahan nih sekarang. Sekarang Anda pengen diperintah oleh Allah apa diperintah oleh Bapa di surga? Tetap Allah lah. Nah, kalau Anda pengen diperintah oleh Allah, tunggu sebentar lagi Anda akan menciumi batu, main lempar-lemparan batu, lalu minum kencing.
Lu nggak percaya Anda. Tapi kalau Anda menjadikan Bapa di surga yang memerintah diri Anda tidak akan melakukan hal-hal yang kayak begitu. Coba di mana perintah Bapa di surga? Pergilah kau, ciumilah batu itu, bongkah sebongkah batu. Nggak ada. Tetapi jikalau Bapa di surga sudah memerintah dengan perantaraan Roh Kudusnya, maka orang tersebut akan melakukan kehendak-kehendak Bapa di surga. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sementara kalau Allah memerintah di dalam diri seseorang, memerintah atas seseorang, jika kamu bertemu dengan orang-orang Wahyudi dan orang-orang Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Janganlah makananmu dimakan kecuali oleh sesamamu. Coba Pak Ihsan, Anda menjadi orang yang dikendalikan, yang menjadikan Allah sebagai pemerintah, sebagai raja, Malik. Berarti Anda mengikuti kehendak Dia, betul? Kehendak Allah Subhanahu wa taala, Oke. insyaallah. Baik, ketika Allah menjadi raja, memerintah di hatimu, tentu dengan perantaraan Muhammad pastinya, karena Allah tidak pernah datang ke dunia. Yang datang itu Muhammad. Begini, Insyaallah. begini, ada tetanggamu non muslim. Taruhlah orang Kristen. Dia lapar, dia tidak punya apa-apa, jatuh miskin dia. Lalu datang ke rumahmu, mengetuk pintumu untuk meminta makan, untuk meminta beras. Anda kasih tidak? Ya pastilah dikasih, kan jika ini Itu bukti kalau Allah tidak memerintah di hatimu. Kalau Anda beri, itu artinya Allah tidak menjadi raja memerintah dirimu. Kalau Allah menjadi raja memerintah di hatimu, Anda tidak boleh kasih. Karena kata Muhammad, janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang bertakwa. Mau saya tunjukkan dalilnya? Mau saya tunjukkan dalilnya? Enggak, itu kan apa namanya, cuman tambahan-tambahan saja. Tambahan-tambahan ini suka-suka. Begini. Tambah-tambahan itu Muhammad yang memerintahkan. Allah tidak pernah datang ke dunia. Allah tidak pernah ngomong. Yang datang ke dunia itu adalah Rasul Muhammadnya. Makanya barang siapa yang patuh kepada Muhammad, sesungguhnya dia telah patuh kepada Allah. Betul? Tapi saya punya sendiri, dasar sendiri, bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Maka tidak mungkin. Ya, benar nggak? Barang siapa yang taat kepada Muhammad, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Ya. Oke, Muhammad memerintahkan apa? Boleh tidak memberi makan orang non muslim? Begini saja, saya kan Sebentar Pak Ihsan. Menurut Muhammad, boleh tidak memberi makan orang non muslim? Kalau secara praktek di lingkungan sih boleh ya. Secara kehidupan. Menurut Muhammad, bukan secara praktek. Menurut Muhammad? Begini, saya kan tidak melihat dasar yang itu. Kecuali baik, saya tunjukkan. Nampaknya dia ingin kita tunjukkan hadisnya, teman-teman. Mau saya tunjukkan hadisnya? Yang penting hadisnya itu betul-betul sahih. Oh, sahih gimana? Perhatikan. Perhatikan. Bentar ya. Saya tunjukkan. Nanti teman-teman silakan rapikan sendiri ya teman-teman ya. Silakan teman-teman nanti rapikan ketika saya mencari hadis. Teman-teman kalau kadang-kadang banyak yang upload nih malas merapikan. Waktu saya mencari hadis diinikan juga. Waktu saya cari hadis dipotong biar rapi. Kalau saya cari hadis Anda upload, orang udah skip duluan video Anda. Ya. Perhatikan ya. Ini hadisnya dalam diriwayatkan oleh Abu Dawud 4832 dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Sekarang saya tanya sama Pak Ihsan, menurut Muhammad boleh berteman dengan orang selain orang mukmin? Itu kan dalam ajaran di situ. Kalau prakteknya saya sih nggak begitu. Iya, makanya saya bilang ketika Anda belajar agama Islam, pasti buku-buku agama Islam itu tidak akan mungkin Anda percaya. Makanya tidak berlebihan ketika saya katakan, jikalau seorang muslim sungguh-sungguh memperdalam agama Islam, maka dia besok pagi akan memanggil tukang loak untuk mengangkat buku-buku ini supaya dibawa oleh tukang loak membungkus pecel. Gimana nih? Kamu aja itulah. Kok suka? Sekarang, apakah Anda percaya ini? Bisa percaya, bisa tidak. Bukan, jangan begitu. Jangan kasih jawaban yang ambigu. Anda percaya ini tidak?
Ya kalau memang itu sahih percaya, tapi kan prakteknya nggak seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Berarti bisa dipraktekkan tidak ajaran ini, ajaran Islam ini? Ya menurut saya tidak lah. Makanya tidak bisa dipraktekkan. Makanya saya bilang, segeralah panggil tukang loak supaya diangkut buku-buku hadis ini dan dibawa untuk membungkus pecel. Lu gimana sih? Jangan ngelawak lah, Bang Edis. Loh Pak Iksan, bayangin Anda hidup dengan keadaan begini Pak Iksan. Saya Pak Iksan, nih saya balik dulu kamera saya, perhatikan. Biar Anda tahu statement saya ya, nih. Walaupun Anda lihat saya seperti seolah-olah kok begini banget sama agama Islam, pegang omongan saya. Kalau ada orang Islam datang ke rumah saya suruh dia makan. Sama. Iya, saya suruh dia makan. Makan bro, makan. Ambil yang banyak, makan yang banyak, bungkus bila perlu. Sama lah. Itu ajaran kami. Nah, hati nurani Anda juga sebagai manusia juga seperti itu kan? Iya. Makanya hati nurani kita bertentangan dengan Allah dan Muhammad gimana? Makanya mumpung belum terlambat, segera ganti Allah dan Muhammad di hatimu. Singkirkan Allah dan Muhammad dari hatimu supaya mereka jangan memerintah di hatimu. Tapi berilah ruang kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus untuk memerintah di hatimu. Gitu Pak Iksan. Ya mungkin sekarang Anda tidak mungkin bisa langsung menerimanya. Mungkin juga Anda gengsi tetangga saya nonton ini terdilihat. Ya begini Pak Iksan. Waktu Bang Edis lucu jangan. Begini Pak Iksan, sesuatu itu butuh proses karena Anda kan sudah lama. Ibarat itu udah apa itu tarnish itu apa bahasa Indonesianya? Sudah mengakar. Iya, sudah mengakar. Sudah ada karatnya. Gitu. Jadi Anda jadi agama Islam itu sudah karatan begitu. Jadi memang butuh waktu. Iya, bukan karatan lagi, sudah mendarah daging lah. Iya. Jadi butuh proses lah. Ya, tidak mungkin langsung Anda pindah begitu. Memang butuh proses seperti itu. Jadi mungkin Pak Iksan, saya berikan Anda waktu untuk berpikir ya, tenang. Semoga kekuatan daripada roh Tuhan bisa mencelikkan mata Anda supaya Anda bisa melihat kebenaran seperti itu. Kalau nggak bisa juga bagaimana Bang Edis? Ya kita nggak bisa menyimpulkan bisa atau enggak. Kan waktu, biarkan kuasa roh Tuhan yang turun atas diri Anda dan membuka wawasan Anda seperti itu. Begitu ya Pak Iksan ya? Ya, saya gini aja sampai saat ini begini. Mungkin besok saya masih bisa naik atau tidak. Yang penting boleh. Saya kalau ada kata-kata yang salah buat pemirsa, buat Bang Edis, juga buat kaum non Muslim, saya mohon maaf. Ya pada dasarnya kan saya datang ke sini untuk belajar ya. Jadi kalau yang tadi bilang batal botol kosong, oke enggak masalah karena saya memang masih belum punya ilmu ya. Saya sih nggak marah, nggak tersinggung seperti itu Bang Edis. Silakan saja. Insya Allah saya tetap untuk Bang Edis saya positif dengan adanya Bang Edis. Saya bisa mengkoreksi keyakinan saya seperti itu saja. Baik. Saya doakan selalu Bang Edis untuk sehat-sehat selalu. Apa yang menjadi tujuan Edis ya sama-sama Pak Iksan, sama-sama. Tapi ngomong-ngomong Pak Iksan asalnya dari mana ini? Gimana? Ngomong-ngomong asalnya dari mana? Kok seperti itu tetangga saya? Iya. Aku Banyumas. Banyumas. Iya, Banyumas. Ya begini. Tanggunyongnya lah. Oke, baiklah. Saya pun Balingga. Baik. Banyumas. Oke, Pak Iksan, saya turunkan ya Pak Iksan ya. Ya, terima kasih Bang Edis. Sama-sama Pak Iksan. Yo, sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya
Pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda, karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur, atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli-ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar. Sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita.
Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.